Hello guys, masih bersama denganku. Nah, John Itung. Ya, di tanganku ini sudah ada HP Samsung J2 Prime. Ini kendalanya apa bang? Ini kendalanya adalah IC eMMC yang rusak dan harus diganti ya. Dan ini nggak bisa kalau kita flash karena HP-nya ini udah mati total. Dan yang punya HP saya tawari untuk menggantinya menggunakan mesin PCB yang baru di HP yang lain, dan orang yang punya HP ini mau ya. Nah, kebetulan saya memiliki mesin PCB di HP yang sama, di Samsung J2 Prime, HP-nya sama dan mesin PCB-nya ini masih sangat bagus. By the way, saya membeli HP-nya ini minusnya hanya LCD saja, cuma 100.000 ya. Saya membelinya cuma 100.000 rupiah. Dan ini mau saya ambil dan saya gantikan ke HP-nya ini. Berapa bang? Abang minta biaya untuk perbaikan ini, penggantian mesin PCB ini. Ya, sebenarnya harganya ini saya jual 500.000 rupiah. Karena di sini di Berau, Kalimantan Timur, untuk penggantian IC eMMC itu masih harganya 500. Ya, berhubung kita jual mesin PCB satu set ya, ini kita dapat dari pelanggan juga, dijual dengan harga murah, kita beli 100.000. Ini saya jual 500.000 juga, tapi karena ini orangnya ini dekat juga sama kita, teman juga, enggak juga terlalu jauh pun enggak juga terlalu dekat kayak gitu. Ini kita hargai 400.000 rupiah. By the way, sorry guys, di luar lagi hujan, saya ada di counter. Makanya ada suara noise gimana gitu ya kan. Suara rintik-rintik hujan yang membasahi seng counter saya. Baiklah, kita akan lanjutkan project ini. Jadi dalam project ini kalau berhasil mengganti mesin PCB-nya ini, kita mendapatkan keuntungan bersih 300.000 rupiah. Nah, bagaimana guys? Apakah Anda tertarik untuk membuka usaha servis HP? Nah, kalau Anda tertarik, monggo silahkan dibuka. Walaupun nggak ada skill apapun, bisa dicari skillnya sambil jalan. Juga nggak harus kursus ya, karena ilmunya itu bisa kita cari sambil jalan ya. Baiklah, di sini sudah ada HP Samsung J2 Prime-nya. Ini akan kita ganti mesin PCB-nya, dan kalau berhasil kita mendapatkan keuntungan bersih 300.000 rupiah, dikarenakan kita membeli ini 100.000. Bonus baterai lagi, baterainya masih laku, kita jual 150. Nah, belum lagi mesin PCB-nya. Itulah alasan kenapa banyak teknisi yang membeli HP rusak. Kalau masih bisa diambil kayak gini ya kita ambil, kita jual dengan harga tinggi. Kalau kita ingin perbaiki lalu dijual lagi pun itu nggak masalah juga. Baiklah, untuk penggantian mesin PCB-nya saya sudah membuatkan video di video yang lain. Karena di sini saya hanya membahas tentang berapa keuntungan yang kita dapatkan dari project ini, yaitu 300.000 rupiah. Karena ini kita jual 400 dan sedangkan modalnya 100.000, berarti kita untung 300.000 rupiah. Baiklah, silahkan cek deskripsi untuk video penggantian mesin PCB-nya. Baiklah, saya langsung skip dan langsung ke sini. Ya guys, nah di sini mesin PCB-nya udah saya ganti. Loh, kenapa eMMC-nya lu nggak ganti aja bang, ya kan? Nah, kebetulan ini masih ada, papan PCB masih ada, tanpa kita harus repot-repot, ya udah kita jual aja. Toh kita untungnya gede juga kan, kayak gitu kan. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, HP-nya ini saya beli dengan harga 100.000 rupiah. Mesinnya masih bagus ya. Mesin PCB-nya masih bagus. Baterainya pun masih bagus. Masih bisa dijual dan masih laku keras dengan harga 150 kalau baterainya. Nah, di sini kita udah berhasil menjual satu mesin PCB Samsung J2 Prime dengan harga sebenarnya 500. Karena ini juga kawan, kita kasih 400.000 aja karena untung kita masih gede juga. Kita kan beli cuma 100.000. Berarti kita untung 300.000 dari project yang sungguh sangat mudah sekali. Tinggal kita ganti mesin PCB-nya dan kita angkat
LCD dan touchscreen-nya kayak tadi, ya udah selesai. Segitu doang kita mendapatkan keuntungan 300.000. Nah, makanya di sini kalau ada yang mau jual HP-nya kondisi LCD rusak, kondisi mati total, bahkan saya beli dengan harga cuma 25.000. Ada yang kalau memang mesinnya masih bagus tapi LCD touchscreen yang rusak, ya mungkin saya bisa hargai 100. Tapi kalau mesinnya mati total atau gimana lah, atau parah banget, paling saya hargai 25.000. Nah, jaga-jaga jika terjadi momen kayak gini kita udah siap. Nah, ini saya beli di jauh-jauh hari ya, saya simpan aja, saya nggak perbaiki untuk dijual lagi. Ya, saya simpan aja, barangkali nantinya ada yang masuk memerlukan mesin PCB-nya. Dan memang benar, pada saat ini masuklah HP sejenis, kita mengganti mesin PCB-nya, dan project ini kita mendapatkan keuntungan sebesar 300.000 rupiah. Kita hidupin dulu bro. Ya, untuk penggantian, untuk video penggantian mesin PCB-nya silahkan cek di description. Saya akan menyertakan atau saya akan menyematkan link videonya. Di sini kita membahas tentang penjualan mesin PCB saja, dan ini bukan kali ini saja saya menjual ini, banyak sekali, dan ada yang saya rekam, ada juga momen yang belum saya rekam. Dan itulah gunanya kita membeli HP rusak bisa dijual kayak gini dengan harga setinggi-tingginya, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang lumayan gede walaupun kita tanpa skill ya, walaupun kita tanpa kursus, hanya modal lihat tutorial di YouTube saja tentang pembukaan mesin atau penggantian LCD, cukup kayak gitu doang, sudah kita bisa mendapatkan uang yang banyak dalam usaha servis HP tanpa skill yang mumpuni bahkan. Baiklah, di sini HP-nya udah hidup dan kita tinggal menghubungi yang punya HP, dan ini mau diambil karena mau dipakai juga. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, keuntungan dalam project ini adalah 300.000 rupiah, dipotong harga modalnya 100.000. Tapi by the way, kita masih untung sangat besar karena kita mengerjakan ini tidak ada kesulitan sama sekali, dan kita udah biasa, dan bahkan kita sambil nonton YouTube tadi ya, membongkar mesin PCB-nya ini, kita sambil santuy. Makanya silahkan kamu cek videonya di deskripsi ya. Baiklah, di sini masih ada data-data tentang orang yang sebelumnya yang memiliki HP ini. Di sini saya akan mereset HP ini ke pengaturan pabrik sehingga nantinya HP-nya ini kembali baru sebagaimana dia membeli pertama kali, sehingga nggak ada data-data orang lama dan siap digunakan lagi. Baiklah, di sini saya nggak melanjutkan video tentang bagaimana cara mereset pengaturan pabrik. Saya akan buat di video yang lain. Silahkan cek deskripsi tentang bagaimana cara mereset HP Samsung J2 Prime ke pengaturan pabrik yang baik dan benar, supaya teman-teman tidak nyangkut di akun Google. Nantinya kalau kita reset dengan langsung reset aja, nanti bakalan teman-teman disambangi oleh akun Google. Nah, kalau nggak ingat, repot lagi dong untuk membypass. Nah, kalau kami orang counter gampang karena kami sudah biasa. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu cara mereset yang baik dan benar dan tidak tepat caranya, maka nantinya ketika HP-nya hidup nanti akan menyambangi akun Google. Baiklah, langsung saja saya akan mereset HP-nya, dan video ini saya akhiri sampai di sini karena teman-teman udah lihat, dan di sini membahas tentang penjualan mesin PCB saja. Baiklah, saya akan meresetnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada yang belum dipahami tentang penyampaian saya ini, monggo silahkan ditanyakan di komentar. Dan HP-nya udah bisa bagus, udah bisa dipakai, tinggal kita reset saja lagi ke pengaturan pabrik, langsung bisa dipakai sebagaimana mestinya. Baiklah, saya John Itung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. See you the next video, my brother and my sister.